Sungguh sukacita hari ini kita boleh bersekutu bersama di hari kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis ini. Kakak sama abang-abang sekolah minggu sangat senang dan sangat bersukacita bertemu dengan kalian semua kelas tamu dan remaja. Atas sukacita kita menaikkan segala pujian kita. Allah itu baik. Sehingga sampai hari ini pun kita masih diberi kesempatan, diberikan waktu, terlebih kesehatan untuk menaikkan segala pujian kita hanya kepadanya. Untuk itu kita harus bersyukur atas kasih Tuhan kepada kita. Kita naikkan pujian kita, bersyukur. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian kami naikkan hanya kepada-Mu ya Allah kami, yang kami sapa dan kami kenal di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berterima kasih Bapa sehingga pada hari ini kami boleh bertemu, kami boleh menaikkan pujian kami bersama anak-anak KKR kami, kelas tamu dan remaja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari kenaikan Putra-Mu Yesus Kristus. Bapa di surga, berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti. Berkati juga semua anak KKR kami Bapak, sehingga mereka juga boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Bapa di surga, berkati juga nanti hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman ini juga boleh dipakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik tamu dan remaja, jika hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan selalu melingkupi kita dengan kasih-Nya yang luar biasa.
Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita akan ujian ini untuk menyegarkan kita, untuk persiapan kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nanti dibawakan oleh Bang Jonah. Lingkup ikut. Baik, adik-adik sekalian, kita akan memasuki firman Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan itu. Sebelum kita memulai dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita ambil waktu untuk berdoa. Doa kita mulai. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami sangat bersuka cita bahwa hari ini kami berkumpul di ruangan ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena kami tahu Bapa, Engkau adalah Allah yang selalu menolong kami. Engkau telah membuktikan Engkau telah bangkit dari maut. Berkati kami Tuhan, berkati anak-anak ini semua agar kami dimengertikan. Begitu juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Sehingga apa yang boleh kami dengar, apa yang boleh kami pelajari, itu membawa berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kembali lagi bersama saya Bang Jonah. Mungkin kita hampir sudah 2 bulan kita gak ketemu ya. Ya, kita sama-sama tahu bahwa tidak hanya di kita saja, hampir seluruh dunia mengalami hal yang sama. Kalian tahu bagaimana dampaknya virus corona ini. Baik adik-adik, pada hari ini kita akan ibadah. Kalian tahu bahwa hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan kita ambil bahannya dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Mari kita buka Alkitabnya bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul itu, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Baik, ini adik-adik, bahan kita diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Tema kita adalah kenaikan Tuhan Yesus. Baik, kita jadi selama bergabung kembali bersama guru-guru KKR, kedepannya kita akan terus berupaya bagaimana memberikan atau pelayanan KKR kedepannya lebih baik lagi. Semoga kita juga pelayanan KKR sehat-sehat selalu, begitu juga dengan adik-adik di rumah ya. Baik, kita masuk ke firman bahwa di sini kita tahu Yesus sebelum terangkat ke surga ada 40 hari lamanya dia tetap bekerja.
Pertama, kita harus tahu apa sih yang dikerjakan Tuhan Yesus selama 40 hari sebelum dia terangkat naik ke surga. Karena kemungkinan kita cuma ingat habis Yesus bangkit dari kematian lalu dia terangkat ke surga. Tetapi kita tahu bahwa ada 40 hari. Bayangkan 40 hari itu kita bisa mengerjakan apa saja, banyak hal. Baik adik-adik di rumah, mungkin kita kakak-kakak juga di sini. Bayangkan dengan kondisi sekarang kita yang tidak bisa kemana-mana, begitu membosankan di rumah, tidak bisa bekerja apa-apa. Tetapi Tuhan Yesus selama 40 hari tidak menyia-nyiakan setiap detik pun, setiap menit, bahkan setiap hari. Dia terus melayani orang-orang. Di sini kita lihat bahwa 40 hari itu apa sih yang dikerjakan Tuhan bersama-sama dengan muridnya. Di sini dia berkumpul bersama muridnya dan menyampaikan beberapa pesan bahwa para murid dan orang percaya akan menerima Roh Kudus turun kepadanya. Lalu yang kedua, para murid akan diberikan kekuatan untuk bersaksi tentang kebenaran Yesus. Lalu yang ketiga, kesaksian murid Tuhan Yesus bukan saja di kota Yerusalem, tetapi sampai ke Judea, Samaria, bahkan ke ujung bumi. Nah, ini perintahnya sangat jelas bahwa firman-Nya tidak hanya berlaku hanya di kota Yerusalem, Judea dan Samaria, tetapi ke seujung bumi, ke seluruh dunia itu harus disampaikan. Nah, di sini menurut Abang ada 4 hal ya yang perlu Abang sampaikan. Apa saja sih yang digarisbesari bahwa apa saja kegiatan, apa saja dilakukan Yesus ketika 40 hari itu sebelum dia terangkat. Pertama, membuktikan bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Dia menunjukkan kepada murid-muridnya, dia benar-benar hidup dari kematian oleh karena kuasa Allah. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 6. Yang kedua, mengingatkan murid-muridnya tentang firman-Nya. Kenapa dia mengajarkan kepada murid-muridnya? Kita tahu bahwa murid-muridnya yang 3 tahun bersama dia, kadang kita bisa tahu mereka kadang bingung menjawab bagaimana, apa sih, apakah benar yang seperti Yesus sampaikan. Bahkan mereka yang bersama dia aja itu merasa kadang bingung, apalagi kita. Tetapi kita berbahagia bahwa kita tidak hidup bersama Yesus pada saat itu, tapi kita percaya bahwa apa yang dilakukan Yesus itu benar adanya. Makanya kita terpanggil menjadi saksi. Yang ketiga, mengajarkan tentang pentingnya 3 unsur dalam pelayanan, yaitu pentingnya akan komunitas dan kepemimpinan. Itu bisa kita lihat ayat dalam 1 Korintus 12 ayat 27. Yang kedua, munculnya penulis-penulis Injil yang dipenuhi Roh Kudus untuk menulis perjanjian baru melengkapi perjanjian yang lama. Lalu bagian ketiganya, pentingnya perjamuan kudus. Itu bisa kita lihat dalam Lukas 4 ayat 1 dan 3 sampai 35. Dan poin yang keempat, menyadarkan para murid. Nah, ini perlu kita tahu. Kenapa Yesus berulang-ulang menyadarkan para murid untuk tetap setia. Yesus menyadarkan para murid bahwa pentingnya setia, walau meskipun mereka tidak setia kepada Yesus. Di mana kita lihat? Ketika Yesus mengalami penderitaan, ada saja murid yang menyangkal dia. Bayangkan, ketika Yesus disalib, tak seorang pun yang setia menunggu Yesus saat dia disalibkan, kecuali kaum perempuan. Jadi Yesus mengingatkan pentingnya setia. Jadi tinggal selama 40 hari itu, ya, itu banyak hal yang positif. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa jangan sampai naik ke tahtanya pesan-pesannya itu tidak dijalankan. Kenapa Yesus berulang-ulang mengingatkan? Karena ini pesan yang sangat penting. Makanya tadi di situ disebutkan bahwa tidak hanya di Yerusalem, Judea dan Samaria, tetapi ke ujung dunia, bahwa pesan ini harus sampai. Dan ini menjadi tanggung jawab kita. Jadi adik-adik yang sekarang, bahwa kita juga merupakan bagian dari murid-murid Yesus. Kita telah mendengarkan berita sukacita, dan baiknya kita menyampaikan firman itu, tidak berhenti sampai kita saat ini. Lalu apa sih yang lagi dikerjakan Yesus selama 40 hari? Masih banyak yang dilakukan Yesus selama 40 hari. Kita buka Yohanes 21
ayat 25. Di situ disebut bahwa masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Bayangkan adik-adik sekarang, banyaknya. Tuhan tidak diam. Bayangkan tadi kalau Tuhan cuek, langsung naik ke tahtanya ke surga, kita seperti kehilangan panutan. Tetapi Tuhan tidak. Dia memanfaatkan segala waktu yang ada bersama-sama murid dan orang-orang lain. Dia menginjili, dia melayani ke tempat dia pernah melayani sebelumnya. Banyak pengikutnya, ribuan orang menjadi saksi di mana dia telah bangkit. Jadi dari kesimpulan ini, sebelum Yesus benar-benar naik, bahwa Yesus memanfaatkan 40 hari lamanya dengan melayani orang. Jadi posisinya kita, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Kenapa? Waktu itu tidak bisa diulang. Ya, contohnya adik-adik ketika di sekolah, kuliah, di mana saja. Jangan sampai kita membuang waktu berlama-lama. Bayangkan, ketika kamu main gadget seharian, pertama, kamu habis waktu. Yang kedua, mata kita bisa rusak karena dekat. Yang ketiga, kita kehabisan kuota. Yang keempat, kita akan meminta uang kepada orang tua. Sementara kita tahu bahwa dengan kondisi sekarang, banyak perusahaan itu mem-PHK banyak pekerja. Maka kita harus menjadi orang yang bijak, bahwa kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kalau itu memang tidak perlu dilakukan, sebaiknya tidak kita lakukan. Nah, tapi ingat, ketika Yesus naik ke tahtanya ke surga, Tuhan akan kembali, itu pesannya. Lalu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ingat bahwa Dia menurunkan pada orang lain, yaitu Roh Kudus. Artinya apa? Kita tidak kosong, kita tidak hampa, kita ada bimbingan dari Roh Kudus yang membimbing kita agar kita tetap berada pada jalannya. Jadi pesan Abang pada hari ini, bahwa dengan momentum kenaikan Tuhan Yesus ini tidak hanya momentum kenaikan Dia, dan Dia pasti akan kembali seperti bagaimana kita melihat Dia. Tadi seperti tertulis, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Akan datang kembali seperti cara kita melihat Dia naik ke surga. Dan Dia sudah mengatakan itu. Dan kita percaya bahwa Yesus memberikan himbauan kepada kita untuk menjalankan misi. Ini pesan penting, bahwa apa yang Bapak sampaikan ini juga merupakan tanggung jawab kita selaku guru pelayanan, juga tanggung jawab adik-adik, supaya pesan ini segera atau sampai ke ujung dia seperti yang dipesankan Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita ambil waktu adik-adik untuk berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Pada hari kami bersyukur bahwa kami percaya akan 40 hari Tuhan mengajari dan memberitakan Injil, dan tidak menyia-nyiakan setiap detik menit merupakan hari Tuhan, bahwa Engkau selalu mengulang-ulang dan mengingatkan kami akan firman-Mu. Begitu besar kasih sayang kepada kami Tuhan. Kami percaya bahwa itu kami aminkan itu Tuhan. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami memanjatkan syukur bahwa walaupun kami tidak bisa bergabung bersama adik kami untuk mengikuti kebaktian bersama oleh karena situasi seperti ini Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan boleh mengurapi, memberkati kami selaku pelayanan juga adik kami serta keluarga, bahwa dengan apa yang kami lakukan ini adalah baik adanya Tuhan, karena Tuhan memberkatinya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami selaku pelayanan agar dapat melaksanakan kebaktian ini demi hari depan Tuhan dan lebih baik lagi. Sehingga apa yang boleh kami sampaikan yang datang daripada Engkau Tuhan, boleh kami juga dimengertikan oleh Engkau Tuhan, dan sehingga kami juga boleh memberikan dan mengajari dari kami lebih baik lagi ke depannya. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, tadi kita sudah mendengarkan firman dari Bang Jona. Sungguh luar biasa bagaimana Tuhan Yesus tetap menyiapkan tempat bagi kita, walaupun Dia pergi, Dia tetap menjalankan kuasanya untuk kita, sehingga kita juga menjadi anak-anak yang luar biasa dan tidak takut akan apapun. Nah, untuk itu kita persembahkan segala pujian kita, terlebih untuk diakonnya kita persembahan. Kita akan pujian kita di lagu 282 PE kita kukatakan bujur badu ayat yang pertama saja.
Kembali kami mengucap syukur Bapa atas kasih Tuhan yang boleh kami terima sepanjang ibadah kami. Kami merasakan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami, sehingga kami juga Bapa memberikan persembahan kami dengan hati yang tulus kami berikan untuk keperluan gereja Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan dipakai untuk diakonia Tuhan, dan Bapa berkati juga yang masih ada rezeki dalam kehidupan kami, sehingga rezeki ini juga boleh kami pakai dalam kehidupan kami. Nama Tuhan tetap terpuji. Terima kasih Bapa, dalam nama Putra-Mu kami berdoa. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, kita angkat pujian kita. Nanti kita siapkan hati kita juga untuk dua syafaat yang dibawakan oleh Kang Jona. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita angkat pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, berilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan Mau seperti-Mu nama-Mu. Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Baik adik-adik, sebelum kita menutup acara kita hari ini, kita ambil waktu, kita tutup dengan doa syafaat. Allah Bapa yang bertata di surga, begitu banyak hal yang kami bisa kerjakan Tuhan, tapi Engkau juga tidak menyediakan waktu selama 40 hari sebelum Engkau kembali ke rumah-Mu Tuhan di surga. Tuhan, Engkau juga tidak meninggalkan kami sendiri, tapi Engkau menunjukkan penolong Roh Kudus untuk membimbing dan mengurapi kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, gereja GPKB Cijantung khususnya di KKR, Tuhan boleh berkati kami pelayan-pelayan KKR Cijantung Tuhan, agar kami semakin hari ke depannya juga boleh memberikan pelayanan terbaik bagi adik kami. Tuhan, terkhususnya kami mendoakan adik kami, jemaat GPKB Cijantung, yang pada saat ini mungkin ada kendala di tengah-tengah mereka. Jika ada yang sedang sakit, Tuhan boleh berkati mereka, dan mereka boleh pulih, boleh bergabung bersama kami kebaktian minggu depan secara online. Tuhan berkati juga usaha-usaha orang tua yang kau tahu bahwa begitu banyak, begitu besar dampak yang terjadi akibat virus COVID-19. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan selalu membawakan hati kami, memberikan jalan keluar kepada kami, dan kami tidak mudah pantang menyerah kami, karena kami punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Pada kesempatan juga Tuhan, kami mau berdoa buat adik kami yang pada saat ini juga bersekolah lewat online. Kami percaya begitu banyak tantangan sehingga mereka tidak bisa bersekolah ke sekolah mereka Tuhan. Begitu banyak kerjaan yang harus kerjakan Tuhan. Tapi kami percaya bahwa itu semua dapat kami lewati karena kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa.
Pada kesempatan juga Tuhan, kami mau mendoakan jemaat GBKP, orang-orang yang terdampak oleh karena virus ini. Berkati mereka Tuhan, terutama kesehatan. Mungkin ada yang ODP, PDP, bahkan yang menjadi suspek, yang terkena suspek virus corona. Kami percayakan mereka ke dalam tangan Tuhan, agar mereka diberikan kesembuhan yang luar biasa Tuhan. Berkati juga bangsa kami Tuhan, berkati pemimpin bangsa kami dari yang pusat maupun yang ke daerah Tuhan. Berkati kesehatan mereka Tuhan, agar mereka boleh bekerja maksimal. Berkati segala upaya usaha yang mereka boleh kerjakan demi kebaikan bangsa dan bangsa kami Tuhan. Berkati juga, Engkau tahu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu mana mereka berada khususnya di GBKP Jambi. Berkati dan urapi mereka Tuhan, agar boleh pelayanan ini dapat terus berlangsung walaupun kondisi seperti ini. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Sebelum kita tutup doa ini, mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat ketemu hari-hari minggu ke depannya. Semangat.